Film dibuka dengan Sheriff Hopper tiba di luar rumah keluarga Sawyer, mengendarai mobil polisi, dan dia berteriak kepada mereka bahwa dia hanya menginginkan anak laki-laki itu, Jet alias Leatherface. Dia mengatakan bahwa seorang wanita bernama Sally melaporkan kepadanya bahwa ada seorang pria dengan gergaji mesin membunuh semua teman-temannya. You let that bitch me get away. Beberapa saat kemudian, sekelompok penduduk kota Newt, Texas, yang dipimpin oleh wali kotanya, Bud Hartman, datang dengan satu tujuan, membunuh seluruh keluarga. Saat Drayton dan keluarganya bersiap untuk menyerah, Bud dan penduduk kota lainnya mulai menyerang dengan membakar rumah dan menembaki rumah tersebut. Setelah kekacauan mereda di malam hari dan rumah itu terbakar, kita melihat Gavin, seorang penduduk kota, menemukan Loretta Sawyer yang hampir tak bernyawa dan masih menggendong bayinya. Gavin pun mengambil bayi itu darinya dan membunuh Loretta dengan mendangnya tepat di wajah. Dia berlari ke istrinya dan mengatakan bahwa dia menemukan seorang bayi dan mereka harus mengadopsinya. Mereka pun memutuskan memberi nama bayi itu Heather. Beberapa tahun kemudian, Heather yang sudah mulai dewasa bekerja di bagian daging di sebuah toko kelontong. Dia diganggu oleh temannya Nicky yang sangat bersemangat tentang perjalanan yang akan mereka lakukan. Heather pun pulang ke apartemennya yang tampak kumuh, tempat Ryan sedang berlatih tinju di atas samsak. Ryan pun pergi untuk membuka pintu dan mengambil beberapa surat untuk Heather. Ternyata itu adalah surat wasiat. Dia pergi menemui orang tuanya yang kemudian mengungkapkan fakta bahwa dia ternyata diadopsi. Mereka memperingatkannya untuk tidak pergi ke Texas, tetapi dia sangat marah dan kembali ke rumah Ryan. I'm out. I'm done. Ketika tiba, dia memberitahu Ryan bahwa dia harus pergi ke Texas untuk mempelajari lebih lanjut tentang rumah itu dan keluarga kandungnya. Ryan sama sekali tidak keberatan dan mengejutkannya ketika Kenny dan Nicky muncul, menawarkan untuk pergi bersama mereka. Here, of course. Come on, you're a girl. Mereka pun beramai-ramai berkendara menuju Texas, dan di tengah jalan mereka berhenti di pom bensin dan tanpa sengaja menabrak seseorang yang berjalan dengan van mereka. Di tengah kondisi yang hujan deras, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Daryl. Dia mengatakan bahwa untuk melupakan kejadian menabraknya, mereka bisa menurunkannya saja ketika sampai di Texas, dan dia bakal menawarkan uang bensin. Namun, mereka pikir tidak apa-apa dan membiarkannya ikut. Setelah perjalanan yang begitu lama, mereka akhirnya sampai di rumah. Mereka disambut di gerbang oleh Farnsworth yang memberinya kandungan kunci berisi banyak kunci dan juga memberinya surat dari nenek yang telah meninggal, Verna, dan menyarankannya untuk segera membacanya. Dia pun pergi dan mereka melewati gerbang itu. Rumah itu sangat besar dan dipenuhi dengan barang-barang antik. Mereka menjelajahi rumah dan memutuskan untuk membeli makanan dari toko lokal yang mungkin ada di sekitar situ. Daryl menawarkan untuk tinggal dan menyiapkan semua tas mereka, dan dia juga memberi mereka uang untuk makanan. Mereka meninggalkannya di rumah dan pergi ke kota. Setelah mereka pergi, Daryl segera mulai memasukkan barang-barang dari dalam rumah ke dalam tasnya. Ternyata dia jelas seorang pencuri. Namun, dia penasaran kunci besar itu untuk apa dan menjelajahi seluruh rumah sampai akhirnya dia menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding. Dia pun masuk ke ruangan itu yang membawanya ke sebuah pintu. Dia menggunakan kunci besar itu pada pintu dan turun ke semacam gudang anggur. Dia berusaha mencoba membuka pintu logam itu dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil. Saat dia mencari sesuatu untuk mencokelnya, dia menoleh kembali ke pintu logam dan melihat Leatherface. Saat berbelanja di kota, Heather didekati di luar toko oleh wakil sheriff bernama Carl Hartman yang jelas-jelas tertarik padanya. Heather memberitahu Carl di mana dia menginap, dan wali kota mendengar ini dan bertanya apakah dia berhubungan dengan keluarga Sawyer. Dia berbohong dan mengatakan tidak, lalu segera pergi bersama teman-temannya. Kenny yang merupakan lulusan MasterChef mulai memasak steak. Saat malam tiba, Ryan berada di ruang kerja bermain biliar. Nicky berada di luar merokok dan mengamati Ryan dari jendela. Heather menjelajahi rumah di lantai atas. Saat Kenny memasak, dia memperhatikan dinding yang dilewati Daryl dan dia pun masuk. Kenny berjalan ke ruang bawah tanah dan melihat tas Daryl dan genangan darah. Dia memanggil Daryl tetapi tidak mendapat jawaban.
Saat dia melewatinya, dia melangkah ke lorong yang gelap. Tiba-tiba, Leatherface melompat keluar dari kegelapan dan mengejar Kenny. Kenny sudah setengah jalan menaiki tangga ketika Leatherface menusukkan kait ke punggungnya. Nicky berlari ke ruang tempat Ryan sedang bermain biliar. Dia berteriak dan mengatakan ada sesuatu yang gila yang perlu dilihat Ryan, dan dia tampak ketakutan. Dia membawa Ryan keluar ke sebuah rumah gudang di belakang. Ketika mereka sampai di sana, dia menuju ke sebuah ember yang menutupi sesuatu. Ketika Ryan menyingkirkan ember itu, ternyata ada sebotol anggur dan 2 gelas di sana. Ryan yang merupakan anak buah Johnny Sin, tanpa pikir panjang, langsung mengeksekusi Nicky. Kembali ke rumah, Heather berada di lantai atas dan tersadung ke sebuah ruangan tempat mayat nenek Verna duduk di kursi dan sudah membusuk. Dia menjerit dan berlari ke bawah untuk mencari semua orang, tetapi dia melihat rumah itu kosong. Ketika dia berlari ke dapur, dia melihat Leatherface memegang tangan yang terputus dan memotong jari-jarinya ke dalam mangkok. Dia menjerit dan menarik perhatiannya, dan Leatherface menakamnya dan melemparkannya ke lantai dapur. Ketika dia sadar, dia berada di sebuah ruangan di bawah tanah, dan kita melihat Leatherface memotong-motong tubuh Daryl. Kemudian, kita melihatnya menggantung tubuh Kenny di sebuah kait dan menggergaji tubuhnya menjadi 2. Heather dengan cepat melompat dan berlari menaiki tangga. Leatherface mengejarnya dari dekat. Dia jatuh dari tangga depan ketika dia sampai di luar dan berlari ke belakang rumah yang merupakan kuburan yang penuh dengan keluarga Sawyer. Dia menemukan kuburan yang belum selesai dengan peti mati dan memanjat masuk. Saat Leatherface mengintai di pemakaman, dia mendengar Heather menangis dan melompat ke atas peti lalu mulai memotongnya. Ryan dan Nicky yang habis smackdown keluar dari gudang setelah mendengar suara gergaji mesin dan mereka melihat Leatherface sedang memotong sesuatu. Mereka melihat sepasang lampu melalui pintu dan sebuah van tiba-tiba menabrak gudang. Ternyata itu Heather. Mereka segera melompat masuk dan Ryan mengemudi melewati gudang dan menuju gerbang depan. Dia mencoba menabraknya tetapi tidak berhasil. Saat Leatherface mengejar mereka, Ryan memunturkan mobil agar gerbang dapat terbuka secara otomatis dan mereka menerobosnya. Tepat saat mereka melakukannya, Leatherface berhasil memotong ban depan dan sisi mobil van. Hal ini membuat mobil terbalik dan menabrak. Saat mereka berada di sekitar 15 kaki darinya, Heather menoleh dan kita melihat Ryan sudah mati. Dia dan Nicky berteriak saat Leatherface mencoba memotong bagian dalam mobil van. Dia bahkan sampai membalikkan mobil itu ke samping. Heather berhasil keluar melalui salah satu jendela. Leatherface melukai Nicky sedikit di bagian samping, dan Heather menarik perhatiannya. Hal ini mengalihkan perhatiannya, dan dia mulai mengejar Heather melalui hutan. Dia berhasil mencapai pagar yang mengarah ke karnaval di sisi lain, dan dia melompatinya. Leatherface pun tidak berhenti dan dia memotong pagar, mengejarnya melalui karnaval sementara orang-orang berlarian sambil berteriak. Dia sampai di kincir Yamini dan melompat serta berpegangan pada salah satu kursi. Saat kincir itu mengangkatnya, Leatherface menunggu di sisi lain saat dia mulai turun kembali, tetapi saat dia mendekat, petugas Carl memerintahkannya untuk berhenti. Carl membawa Heather ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana kita melihat Sheriff Hopper menunggu, dan ketika Heather menggambarkan Leatherface, Sheriff Hopper terkejut dan mulai berpikir bahwa Jet masih hidup setelah bertahun-tahun lamanya. Carl menarik sebuah kotak berlabel bukti dan meletakkannya di atas meja sambil mengatakan ada beberapa hal gila di dalam tentang keluarga Sawyer. Host memerintahkan Carl untuk pergi dan mencari si maniak tersebut. Wali kota pun muncul dan menuntut untuk berbicara dengan Hopper. Jadi, Carl meninggalkan Heather sendirian, sementara dia pergi untuk berbicara dengannya. I think it may be Ted. Jet Sawyer? Begitu wali kota pergi, Heather mulai memeriksa kotak bukti yang ditarik Carl, dan dia melihat bagaimana seluruh keluarganya dibantai tanpa pengadilan yang adil oleh penduduk kota, wali kota dan ibu serta ayah angkatnya. Dia membaca tentang seluruh kejadian yang terjadi pada malam itu. Ketika dia masuk ke rumah, dia menyalakan panggilan video agar wali kota dan Hobbs dapat melihat apa yang dilihatnya. Saat dia mengikuti jejak darah ke ruang bawah tanah dan menyusuri lorong gelap, dia menemukan ruangan tempat Kenny, Daryl, dan Ryan terbaring mati dan dimutilasi. Dia melihat sebuah freezer dan wali kota memberitakannya untuk membuka. Saat dia semakin dekat, freezer itu tiba-tiba terbuka dan Nicky melompat dan berteriak. Petugas polisi itu berlari kembali ke atas rumah dan diserang oleh Leatherface yang memukulnya dengan kapak.
Heather berada di jalanan kota dan ia sampai di telepon umum dan melepon Farnsworth. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tahu segalanya dan Farnsworth menyuruhnya untuk bertemu dengannya di sebuah bar lokal. Kembali ke dalam rumah, kita melihat Leatherface membuat topeng baru dari wajah petugas polisi yang baru saja ia bunuh dan menjahitnya ke wajahnya sendiri. Saat mereka bertemu, dia memberitahu wanita itu bahwa dia telah memperingatkannya untuk segera membaca surat itu. Dia juga memberitahu wanita itu bahwa Jet masih hidup, tetapi dia tidak tahu siapa dia. Tiba-tiba wali kota datang dan mengejarnya keluar dari bar. Wanita itu mengambil pisau sebelum berlari keluar. Heather berhasil menjauh dan kemudian bertemu dengan Carl. Dia meminta Carl untuk mengantarnya ke bar agar dia bisa membantu Farnsworth dan memperingatkan Carl bahwa wali kota sedang mengejarnya. Mereka melihat Farnsworth di luar, dan Farnsworth melihat mereka, tetapi Carl terus melaju. Heather berteriak padanya, dan kemudian menyadari bahwa dia membantu wali kota ketika wali kota meneleponnya. Dan Heather pun terkejut karena wali kota adalah ayah Carl. Wali kota memberitahu Carl melalui radio untuk membawanya ke rumah jagal tua yang dulu dimiliki keluarga Sawyer. Namun, mereka tidak tahu bahwa Leatherface memiliki radio CB di truk dan mendengar percakapan itu. Dia mengambil gergaji mesin terbaiknya dan pergi di malam hari. Farnsworth bergegas ke kantor polisi dan memperingatkan Hopper bahwa Heather dalam masalah dan seorang petugas polisi telah membawanya. Hopper mengunci lokasi mobil patroli dan menyadari kemana mereka pergi. Ketika Carl tiba di rumah jagal, dia pergi untuk mengikat Heather dengan beberapa tali. Saat Heather mencoba menyerangnya, Carl tanpa sengaja merobek bajunya di tengah. Tetapi Heather tetap terikat. Carl meninggalkannya di sana dan menutup mulutnya dengan lakban. Heather mencoba berteriak, tetapi suaranya teredam oleh lakban. Leatherface melangkah di depannya dan menghidupkan gergaji mesin. Saat dia semakin mendekat ke Heather dengan gergaji mesinnya, dia berhenti dan memperhatikan bekas luka tembak di bahu Heather. Bekas luka yang sama dari saat dia dan ibunya Loretta ditembak. Dia melepaskan lakban dari mulut Heather dan Heather mulai memohon dan meminta kepadanya. It's me! It's Heather! Leatherface terkejut dengan hal ini, tetapi membebaskannya. Tepat saat Ollie dan wali kota tiba dan mulai menghajar Leatherface habis-habisan, Heather pun melarikan diri. Begitu dia keluar, dia mendengar Leatherface berteriak kesakitan saat wali kota dan Ollie memukulinya berulang kali. Wali kota melilitkan rantai di lehernya dan menyuruh Ollie untuk menyalakan mesin. Saat rantai mulai menarik Leatherface lebih dekat ke penggiling daging, Heather muncul dan melemparkan gergaji mesin kepadanya. Leatherface menggunakannya untuk memotong rantai dan membebaskan dirinya. Leatherface kemudian memotong kedua pergelangan kaki wali kota dengan gergaji mesin. Wali kota jatuh ke tanah dan mulai merangkak mundur. Hopper muncul dengan pistol dan melihat kekacauan itu. Wali kota terus meneriakkan agar dia menembak, tetapi Hopper perlahan menurunkan pistolnya ketika dia melihat Heather berteriak agar dia tidak menembak dan dia meninggalkan wali kota untuk mati. Wali kota akhirnya merangkak kembali ke mesin penggiling dan hancur berkeping-keping. Kembali ke rumah Sawyer, kita melihat Leatherface duduk terkulai di kursi dan Heather berdiri di sebelahnya. Dia mencoba menyentuh wajahnya, tetapi Leatherface bangkit dan turun ke ruang bawah tanah. Heather akhirnya membaca surat Verna yang merinci bahwa Jet adalah satu-satunya kerabat saudara yang tersisa baginya sekarang, dan bahwa terlepas dari apakah dia memilih untuk tinggal atau tidak, dia tidak pernah boleh melupakan di mana rumahnya berada. Kemudian Heather turun ke ruang bawah tanah. Dia menatap Leatherface dari dekat saat dia mengambil nampan makanan lamanya dan naik ke atas. Dia telah memutuskan untuk tinggal. Film pun berakhir. Kesimpulannya dapat diambil dari film ini adalah, seberapa buruk apapun kondisi saudaramu, kamu harus menerimanya karena suatu saat dia yang akan menjagamu. Salam.